Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain. Radhiyallahu ankum. Ila angkal wa yubtiluhu. Kemarin kita sudah mengetahui tentang bagaimana tayamum, yaitu mulai sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, kemudian syarat-syaratnya tayamum, rukun-rukunnya tayamum, juga sudah dijelaskan tentang sunnah-sunnah bertayamum. Nah, sekarang kita memasuki fase yang terakhir, yaitu hal-hal yang membatalkan tayamum. Qala al-muallif wa yubtiluhu, lan batalaken ing tayamum apa ma perkara yubtilu kang batalaken apa ma al-wudhu'a ing wudu. Sesuatu apapun yang membatalkan wudu, maka itu juga bisa membatalkan tayamum. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Yang pertama, ada berapa kemarin dijelaskan yang membatalkan wudu? Al-khamsatu wa huwa utawi ma yubtil wudu al-khamsatu iku lima al-mutaqaddimatu kang wis dingin. Seperti keluar sesuatu dari dua jalan, dan lain-lainnya itu yang ada 5 macam. Itu sebab-sebabnya hadas alatiyo al-khamsatul muqaddimah hiya kang utawi allati ku asbabul hadasi pira-pira sebab hadas. Wa mimma lan iku setengah saking perkara yubtilu kang batalaken apa ma ing tayamum aidon hale maneh tajwizul mutayammimi utawi oleh ngongangaken wong sing tayamum li faqdil mai sing tayamum iku mau krana persepen air, tidak ada air, ngongangaken wujud dalma'i ing onone banyu kharija sholati ing dalam sakjroning jabane salat. Artinya begini, termasuk hal-hal yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Kalau tayamumnya itu karena tidak ada air, kan kemarin dijelaskan harus mencari kemana-mana. Kalau sudah tidak ada baru tayamum. Belum sholat, kemungkinan ini bakal ada air ini. Maka dirinya orang yang bertayamum itu menganggap bahwa nanti akan ada air. Ini namanya wujudul ma, tajwizul mutayammim li faqdil ma wujudul ma'i kharija shalah. Belum sholat, ada air. Diperkirakan ada air oleh mutayammim, sudah tahu nanti bakal ada air, maka dia tidak boleh maka tayamumnya itu batal. Tayamumnya batal. Tapi itu batalnya itu kalau memang di situ tidak ada mane. Artinya tidak ada mane itu seperti misalnya kalau kita wudu, kita mencari air, nggak ada air, tapi kemudian tayamum, setelah tayamum, kemungkinan nanti bakal ada air ini, karena alamatnya ini nanti itu ada, kalau dari kejauhan itu kayaknya ada rombongan yang akan membawa air, itu mungkin ada air, dimungkinkan seperti itu, maka tayamumnya itu batal. Batalnya tayamum yang seperti itu kalau memang tidak ada mane, tidak ada penghalang. Artinya apa ya? Mungkin nanti ada air, tapi air tidak cukup untuk wudu karena kebutuhan untuk minumnya dia, minumnya orang-orang, minumnya hayawan, ya hewan itu. Maka ini juga tidak batal. Jadi kebatalan tayamum itu kalau memang tidak ada mane. Au kudratuhu utawa kuwate to kuasane mutayammim malal mai ngatasé ma fi asna'i sholati ing dalam tengah-tengah salat allati salat latas kutu kang ora gugur apa salat allati bitayammum sebab tayamum.
Atau ini batal tayamumnya, si orang yang sudah tayamum itu di tengah-tengah sholat itu mampu atau bisa, udah tayamum kan, setelah tayamum terus sholat, Allahu Akbar, di tengah-tengah sholat, oh ternyata ada air, dan air itu dia bisa membawa apa, bisa mengambil air itu untuk wudhu, maka meskipun di tengah-tengah sholat tayamumnya batal. Tapi ini kalau memang sholat itu sholatnya yang latih latas kutu bitayamum, sholat yang tidak tayamum. Seperti apa ini? Karena anak ini ada penjelasan sedikit agak rumit, tapi sebenarnya nggak rumit. Karena dalam mazhab Syafi'i itu tayamum itu ada dua macam. Tayamum yang dianggap tayamumnya sah dan tidak wajib mengulangi lagi, mengulangi sholatnya maksudnya. Ada tayamum yang meskipun tayamum nanti kalau ada air harus mengulangi lagi. Dan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang yang ada air. Yang pertama ini setelah pembagian kedua tadi, kalau dia tayamumnya bukan karena ada kalanya karena mane atau bukan karena mane. Masing-masing punya hukum. Yang pertama, kalau misalkan kita tayamum di tempat yang mungkin ada air, atau disebut oleh fikih itu fi baladin yumkinu fihi alma. Nah, kita bertayamum di suatu daerah yang mungkin ada ma, tapi tatkala itu memang nggak ada air, kemungkinan ada air, cuman saat waktu sholat masuk kok tidak menemukan air, atau fi baladin yaglibu fihi wujudul ma dalam bahasa fikih. Di suatu tempat yang kita ini, di tempat itu mungkin sekali akan adanya air, tapi tatkala itu kita tidak menemukan air. Setelah masuknya waktu sholat, maka kita boleh tayamum. Tapi tayamum ini kalau dalam keadaan fi baladin, di negara atau di daerah yang sangat dimungkinkan di daerah itu ada air, terus kita karena darurat ya tidak menemukan saat itu, langsung kita tayamum. Kita tayamum karena tidak menemukan air, maka tayamum yang model begini, maka nanti kalau seandainya mendapatkan air, dia harus wudhu dan mengulangi sholatnya. Ini maksudnya sholat allati latas kutubit tayamum. Ini sholat latas kutubit tayamum. Kalau berada di suatu daerah yang dimungkinkan sekali dalam daerah itu ada air, tetapi dia kemudian tayamum, maka sholat tayamumnya itu meskipun dengan sholat itu dengan tayamum yang seperti itu tidak menggugurkan sholatnya. Artinya kalau dapat air nantinya itu wajib mengulangi sholatnya. Tuh. Nah ini tadi kalau di tengah-tengah sholat, kok dia mendapatkan air di tengah-tengah sholat dan dia sholatnya seperti tadi di suatu daerah yang dimungkinkan sekali ada air, maka batal tayamumnya. Ini digambarkan, dicontohkan oleh muallif bi antayammama, gambare yen to tayamum sapa wong bi makanin ing dalam panggonan yaglibu kang kongang nglindeh fihi ing dalam makan apa wujudul mai ono ne banyu. Jadi tayamumnya di tempat yang tadi mungkin sekali di tempat itu ada air. Tetapi kemudian tayamum dan sholat. Tengah-tengah sholat ternyata benar ada air, maka sholatnya batal. Tayamumnya batal. Kalau tayamumnya batal berarti sholatnya batal. Harus dengan wudhu. Karena tayamum yang seperti itu nanti meskipun nanti setelah keluar dari sholat atau selesai sholat kemudian mendapatkan air, maka dia harus wudhu dan mengulangi sholatnya. Ini namanya bisolah allati latas kutu, yaitu tayamumnya di tempat yang dimungkinkan sekali di situ ada air. Jadi ke perkampungan atau di apalah begitu yang dimungkinkan sekali ada air. Nah ini maka bisa membatalkan tayamumnya. Dia harus mengulangi. Tapi kalau misalnya dia bertayamum, tapi di tayamum yang tidak seperti itu, yaitu di tempat
Sohro, di Sahara, ya, di gurun Sahara misalnya, nggak ada air, memang benar-benar nggak ada air, atau di tengah hutan susah sekali untuk mencari air, susah misalnya. Dan memang tidak ada air, tidak dimungkinkan di daerah situ sekitarnya itu nggak ada air, nggak ada air lah istilahnya. Tidak dimungkinkan seperti itu. Maka kalau ketika dia sholat dengan tayamum, kemudian tengah-tengah sholat mendapatkan air, ini sholatnya nggak batal, tayamumnya tidak batal. Tetap tayamumnya sah, sholatnya juga sah, dan tidak usah mengulangi lagi. Jadi kalau setelah sholat ternyata masih ada ternyata mendapatkan air, maka dia tidak harus mengulangi sholatnya lagi dengan berwudu. Tidak, karena dia wudunya tayamumnya itu fi baladin la yaglibu fihi wujudul ma. Karena di situ memang tempat, menurut perkiraan itu memang tidak ada air sama sekali. Nah, maka tayamum yang seperti ini tidak batal ketika mendapatkan air di tengah-tengah sholat atau setelah sholat. Lain dengan yang pertama tadi. Tuh. Yang ketiga, kalau misalnya atau pembagian yang tadi yang saya sebutkan, kalau tayamumnya bukan karena faktil ma, bukan karena tidak ada air, maka bagaimana? Ya tidak batal. Kalau misalnya tayamumnya itu karena sakit. Karena sakit kan berarti tidak boleh kena air istilahnya. Maka meskipun ada air, nggak berpengaruh apa-apa, karena dia tayamumnya adalah karena sakit, tidak boleh kena air. Jadi keadanya air atau menemukan air, ada air itu nggak berpengaruh. Sholatnya tetap sah. Tayamumnya nggak batal. Jadi kalau sholat dengan tayamum yang sebabnya itu bukan karena tadi, tapi karena sakit, maka itu tidak batal. Nah, itu. Dan sejenisnya, kalau itu yang tadi perincian yang pertama itu kalau memang tayamumnya itu karena tidak ada air. Tapi kalau karena yang lain kan, sebab tayamum ada 7. Biasa ili asbabah hilit tayamum ya sab'atun bisa ma'at ratahu faktun wa hajun hubun idraluhu masyaku yasuku jabiratun marodun yasuku jabiratun wa jarahu. Itu yang ada 7 itu, selain daripada tidak ada air kan boleh, itu ada sebab 7. Maka yang tidak, sebab tayamumnya bukan karena yang tidak ada air, maka tayamumnya tidak batal kalau menemukan air, karena nggak ada hubungannya. Meskipun ada air pun kan nggak ada manfaatnya gitu. Ya. Tapi ini juga harus secara runtut, harus tolabul ma kayak tadi itu, kayak dulu yang kemarin dijelaskan. Itu kalau wajib mencari air, karena ada air misalnya terhalang, kita nggak bisa sampai ke air karena kita khawatir di situ ada buaya, ada serigala atau apalah itu, maka air itu tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau dimungkinkan nanti bentar lagi akan datang, ya beda lagi itu, ada hukum tersendiri. Waya tayammum, dan tayamum sopo wong likulli faridatin kanggone saben-saben fardu. Tayamum satu itu hanya diperbolehkan untuk satu sholat fardu. Kemarin dijelaskan. Jadi tayamum itu hanya boleh diperbolehkan untuk menjalankan sholat satu fardu. Wa illam yuhdi senajan ora hadas. Sopo wong walaupun dia kan tayamum, setelah tayamum sholat, misalkan tayamum zuhur. Sholat zuhur karena tidak ada air, ya, atau apalah yang memperbolehkan tayamum itu tadi yang ada 7. Masuknya sholat asar belum batal, dia belum hadas. Maka tetap orang yang seperti ini tidak boleh melaksanakan sholat asar dengan tayamum yang tadi. Karena tayamum itu hanya boleh untuk mengerjakan sholat fardu 1. Fala yajuzul jam'u, maka tidak boleh, enggak ora wenang opal jam, ora oleh opal jam mengumpulakan bitayamumin atau jamak, sholat jamak bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji, ngumpulaken baina faridotaini di dalam antarane rong farduan,
fardu rupane salat ini salat loro au tawafa ini utawa tawaf loro au salatin utawa salat wa tawafin lan tawaf au khutbatil jum'ah atau khutbah jum'ah wa salatiran lan salat jum'ah. Nah, jadi tadi bahwa tayamum itu diperbolehkan hanya untuk melakukan sholat fardu satu. Maka kalau dua fardu nggak boleh. Apakah itu sholat dua sholatan, duhur asar nggak boleh. Atau dua tawaf kan tawaf yang fardu itu nggak boleh juga. Dua tawafan. Tawaf ifadah misalnya. Dan tawaf wada misalnya. Maka nggak boleh digabung, harus tayamum satu-satu. Kemudian sholat dan tawaf, sholat duhur dengan tawafnya yang fardu itu, maka juga tidak boleh sholat tayamum sendiri. Kalau mau tawaf ifadah itu juga tayamum sendiri lagi 2 kali berarti. Atau tayamum satu digunakan untuk khutbatil jum'ah, khutbah jum'ah sendiri, sholatnya juga sendiri. Jadi untuk khutbah kan disyaratkan juga khutbatul jum'ah itu harus suci. Maka kalau tidak ada air atau bagaimanalah, yang penting tidak bisa menggunakan air, akhirnya dia tayamum. Maka kalau untuk khutbah jum'ah harus dengan harus dengan tayamum. Setelah khutbah tayamum lagi untuk sholat. Jadi tayamumnya 2 kali. Karena tayamum tidak boleh digunakan 2 fardu. Kalau sunnah bebas. Sunnah ba'diyah, sunnah apa itu bebas, tapi fardu cukup hanya 1, tidak boleh 2. Wa yusolli lan salat sapa wong sing tayamum bihi kelawan tayamumin salat maing perkara salatan syaa kang karep sapa mutayammim menawafilin nyanatane hang bira-bira salat sunnah qabla salat ing dalam sadurunge salat wa ba'dalan sawise salat fil waqti ing dalam waktune sholat wa ba'dahulan ba'dal waqti. Kalau sholat sunnah boleh kapan saja boleh. Mau sebelum sholat fardu boleh, atau setelah sholat fardu boleh, sholat sunnah itu bebas boleh. Kenapa seperti itu? Li'annan nafla, karena temestudune nafal sholat sunnah iku layan hasiru ora karingkes. Tidak terbatas. Fa khuffifa moko diringanaken apa fihi sholat nafal. Jadi kalau sholat nafil, sholat sunnah itu kan nggak terbatas. Sholat sunnah mutlak, sunnah qobliyah, ba'diyah, dan sholat itu nggak terbatas. Boleh-boleh saja istilahnya, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dijelaskan oleh mazhab kita nanti di bab sholat. Ada sholat yang tidak boleh nanti di waktu-waktu tertentu, yaitu nanti di setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Nanti insya Allah akan dijelaskan pada bab sholat ada. Nah, kalau sholat sunnah itu tidak ada batasan. Boleh kapan saja dan berapa banyaknya. Ini layan hasiru, jadi nggak terbatas. Kalau sholat fardu kan cuman memang duhur, ya yang jelas itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka setiap tayamum hanya boleh digunakan untuk melakukan sholat fardu 1. Wa sholatul janazati utawi sholat janazah kan nawafil itu hukumnya kaya sholat sunnah. Makanya kemarin diperbolehkan tuh sholat janazah. Yang dijelaskan itu yang kemarin. Jadi sholat janazah itu boleh hukumnya seperti nawafil. Baya juzu moko oleh wenang opo al-jam'u ngumpulaken baina faridatin ing dalem antarane sholat fardu wa sholati janazatin lan sholat janazah. Nah ini, jadi kalau misalkan kita tayamum untuk sholat fardu, terus sekalian buat sholat janazah, itu boleh, nggak apa-apa, karena sholat janazah itu hukumnya seperti sholat sunnah. Nggak apa-apa, boleh dengan tayamum 1. Tapi kalau dua fardu, itu nggak boleh. Wa hukmu nafli ghairi sholati utawi hukume kesunahan sakliyane sholat. Kalau kesunatan bukan sholat, kalau tadi kan kesunatan sholat bebas tayamum. Kalau kesunatan yang bukan sholat, iku hukmu nafli sholati hukume podo karo kesunatane sholat.
sholat sunnah gitu loh. Jadi kalau tadi kan dijelaskan kalau tayamum satu boleh menjalankan sunnah berapapun boleh, termasuk sholat jenazah boleh. Nah kalau selain sholat tapi hukumnya sunnah, misalnya ada tawaf sunnah, ya, pokoknya hal-hal yang sholat sifatnya sunnah lah, yang sifatnya sunnah kayak seperti tawaf, terus tawaf yang bukan wajib, tawaf kudum misalnya, tawaf kudum itu kan tawaf sunnah, atau khutbah tapi khutbahnya bukan khutbah Jum'ah, khutbah Id misalnya, khutbah Id misalnya, maka boleh juga karena sunnah, hukum khutbahnya itu kan sunnah bukan wajib. Kalau Jumat kan khutbahnya itu wajib, tapi kalau khutbah selain sholat Jumat itu hukumnya sunnah. Makanya kalau tayamum buat sholatnya boleh, didobel sama khutbahnya boleh, itu karena hukumnya seperti sholat sunnah dalam segi kebolehan menggunakan tayamum. Bima ing dalam perkara dakaro kang wis nutur ing masopol musannifu. Sudah yang disebutkan tadi semuanya boleh kalau memang itu termasuk sunnah walaupun bukan sholat. Jadi hukum sunnah kesunahan yang bukan sholat itu hukumnya seperti sunnah sholat dalam hal boleh menggunakan tayamum satu. Nah, wa fi nuskhatin lan iku tetep ing dalam sijine nuskah badala qauli hal dadi gantine dawe musannif qabla shalah. Rupane tadi kan qabla shalah ada fihi qabla shalah wa yusalli ay tayammum dan seterusnya itu minan nawafil qabla shalah wa ba'daha. Dalam satu nuskah atau cetakan lain sebagai ganti qabla shalah qablu wa ba'du, utawi dawuh qablu wa ba'du, tidak menggunakan kalimat qabla shalah wa ba'daha tapi menggunakan kalimat qablu wa ba'du. Itu aja perbedaannya. Ini biasa kalau syarah itu biasanya memang seorang penyarah itu harus tahu nuskhah asli atau makhtutotnya. Makhtut itu apa? Manuskrip ya. Manuskrip itu didasarkan untuk ditasreh, untuk disyarah itu biasanya itu nggak hanya cuma satu, tapi beberapa, minimal itu ada dua. Ini bener nggak? Kalau ini manuskrip satu ini begini, manuskrip yang kedua itu bagaimana? Apakah cocok lafadznya apa ini? Itu biasanya dicocokkan. Nah ini maksudnya kalau ada dua manuskrip, yang sini begini, yang sini begini, itu biasanya penyarah kitab itu menggunakan kalimat wa fi nuskhatin kalau berbeda. Kalau berbeda. Makanya ini tadi ada perbedaan dari segi kalimat saja. Wa amma sholatu, anapun utawi sholat. Nah ini sudah kita sudah semuanya tahu apa saja yang membatalkan tayamum. Sekarang kita masuk kepada masalah sholat. Wa amma sholatu, anapun utawi sholat, adapun sholat, iku fasyurutu wujubiha. Iku mongko utawi piro-piro syarat wajib sholat arbaatun iku papat. Kalau sholat itu syarat wajibnya kan ada syarat wajib, ada syarat sah. Beda, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat yang memenuhi syarat berarti wajib sholat. Ada syarat yang dengan syarat itu sholat bisa jadi sah, maka disebut syarat syurutus sihah atau syarat sahnya sholat. Nah ini yang kita bahas. Ini yang pertama ini adalah syarat wajibnya sholat. Kapan sholat itu wajib bagi seseorang? Itu kata beliau ada 4 syarat wujubnya, syarat wajibnya. Kalau sudah memenuhi syarat kewajiban maka dia wajib sholat. Nah syarat-syarat itu apa saja? Katanya ada 4. Awwaluha, utawi yang pertama sing kawitane arba'ah al-islamu itu Islam. Syarat yang pertama bahwa sholat itu wajib, syaratnya harus Islam. Kalau bukan Islam nggak wajib. Fala tajibu mongko ora wajib apa sholat alal kafirin ngatasi wong kafir al asli kang asli dari lahirnya tidak muslim, istilahnya namanya kafir asli dari lahirnya. Kalau dalam fikih ada disebut kafir asli berarti dari mulai lahir bukan muslim. Ada yang kafir
Bukan asli, yang dimaksud adalah murtad wal'iyadzubillah. Orang yang sudah pernah Islam kemudian keluar dari Islam namanya kafir ghair asli. Dalam istilah fikih itu biasa disebutkan begitu. Jadi ada al-kafir al-asli berarti dari lahirnya belum pernah Islam. Tapi kalau kafir ghair asli disebut dengan murtad, orang yang pernah Islam kemudian keluar dari Islam wal'iyadzubillah, a'adanallahu minar riddah. Nah, ini yang pertama adalah Islam. Kalau sudah Islam, maka wajib sholat. Kalau tidak Islam, tidak wajib sholat. Fala tajibu mongkora wajib alal kafiril asli, ngatasi kafir al asli. Apa sholat alal kafiril asli? Ora wajibe wujuba mutolabatin kelawan wajibe nuntut tuntutan biar kelawan sholat fid dunya. Nah, ini fid dunya tidak ada tuntutan untuk sholat. Kenapa? Li'annaha karena teman setuhunnya sholat iku la taslihu rasah opo sholat minggu saking kafir asli. Lakin yu'aqabu tetap ini disiksa sapa kafir asli alaiha ing atase tinggal sholat fil akhirati ing dalem akhirat. Lah ini tadi syarat wajibnya adalah Islam. Kalau sudah Islam berarti dia wajib sholat. Cuman ada tahapan. Jadi sholat itu wajib kalau bagi orang yang sudah balik. Kalau orang anak kecil itu nggak wajib sholat. Hanya saja kita sebagai orang tua harus mendidik atau mengajari anak supaya sholat mulai dari 7 tahun. Muru sibyanakum bis sholah li sab'in wadribum li ashrin. Dalam sebuah hadis kama qol, kita harus mengajari anak kita mulai dari 7 tahun tentang sholat. Supaya latihan bisa sholat, wudhu dan lain-lain apa yang berkenaan dengan sholat. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Kalau 10 tahun kok tidak mau sholat dia, maka kita boleh memukul anak kita. Tapi pukulan dengan pukulan ghairu mubarrih. Pukul yang tidak menyakitkan, yang tidak membekas. Artinya pukulan pengajaran supaya dia bisa sholat, mau sholat. Jadi dipukul agar dia bisa sholat. Tujuannya untuk mendidik supaya dia mau sholat. Bukan pemukulan yang sampai babak belur. Bukan. Jadi pukulan yang ghair mubar. Mubar ini harus dipahami. Karena orang yang nggak paham begini, nganggapnya bahwa Islam itu memperbolehkan mukul sembarangan. Enggak, maksudnya memukul itu memukul yang tidak membekas, yang tidak menyakitkan. Karena tujuannya adalah mendidik, mengajari dia supaya dia mau sholat itu kalau sudah umur berapa? 10 tahun. Nah, kalau sudah dewasa, nah ini tuntutan orang tua sudah selesai tadi. Dari mulai 7 tahun, kalau memang sudah memerintahkan, 10 tahun sudah diajari lagi, sampai menginjak dewasa, dia sudah terbiasa sholat. Ini tujuannya. Kalau sudah sampai dewasa, maka tanggung jawab tentang sholat orang tua itu sudah lepas, nggak wajib lagi orang tua itu. Hanya orang tua tetap saja berkewajiban untuk membimbing. Tapi kalau misalnya anaknya itu nggak mau sholat, tidak ada dosa bagi orang tua. Karena sudah kewajiban bagi dirinya sendiri karena sudah masuk pada kategori wujubus sholat. Memenuhi syarat untuk sholat, maka dia wajib untuk sholat. Di tahapannya seperti tadi. Nah, kalau ada orang, kalau kita sudah tahu bahwa syarat wajibnya sholat itu adalah Islam, maka orang kafir asli itu gimana? Orang yang kafirnya itu dari mulai lahir belum pernah Islam. Maka dia itu di dunia itu tidak wajib sholat. Artinya tidak disuruh untuk sholat. Kenapa? Karena sholatnya orang kafir kan nggak sah. Kan harus wudhu. Wudhunya nggak sah. Sedangkan wudhu juga harus ada syaratnya. Termasuk juga Islam. Nah, wudhu itu. Maka wudhunya orang kafir nggak sah. Di dunia tidak ada tuntutan itu. Tidak ada tuntutan untuk sholat. Tapi di akhirat tetap disiksa. Dapat siksaan karena tidak sholat itu. Makanya disebutkan
li'annaha la tasihhu minhu lakin yu'aqabu 'alaiha fil akhirah, karena ada ayat yang menjelaskan ma salakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nut'imul miskin. Jadi apa kata orang-orang kafir ini ketika ditanya kenapa kamu masuk di neraka sakor, mereka menjawab ya karena kami tidak sholat. Karena kami tidak sholat. Artinya di dunia tuntutan untuk menggugurkan, untuk mengerjakan sholat nggak ada. Kenapa? Karena sholat itu kafir nggak dianggap, nggak sah. Tetapi disiksa di yaumil qiyamah, di akhirat nanti akan ada balasan, dia akan disiksa karena tidak sholat. Wa ammal murtadu, ya tadi yang saya jelaskan. Itu dari kafir asli, yaitu kafir yang dari akhir belum pernah Islam. Wa ammal murtadu anapun utawi wong sing murtad sing metu teko Islam wal a'yadzubillah a'adzanallahu minar riddah. Iku falatas kutu mongko ora gugur apa sholaan saking murtad apa sholatu sholat birridati sebab murtad. Kalau orangnya murtad, kafirnya murtad bukan asli, maka sholat itu tidak gugur. Artinya dia tetap berkewajiban sholat. Ini lebih berat. Kalau orang murtad itu lebih berat. Harus disuruh sholat, apa namanya, sholat itu tidak gugur baginya, tetap masih wajib berada dalam kewajiban dia, karena dia harus melakukan sholat. Dengan murtad itu sholat itu tidak gugur, tetap wajib baginya. Fayajibu mongko wajib alaihi ngatasi murtad alaiha idza ada yang dalam ari kalane balik sapa murtad lil islami maring Islam apa sing wajib qadha umafata ngodoni salat kang poto apa maing murtad fi zamanir riddati ing dalem mongsone murtad, mongsone riddah. Jadi saat itu kalau orang itu murtad wal a'yadzubillah itu salat nggak gugur. Artinya bagaimana? Nanti kalau masuk Islam lagi, balik lagi ke Islam, itu dia harus mengkodoni sholat yang ditinggalkan ketika dia murtad. Misalkan setahun, ya harus mengkodoni setahun. 1 bulan, ya harus mengkodoni 1 bulan. Ini lebih berat daripada kafir asli. Kalau kafir asli itu bagus, maksudnya kalau dia dari mulai kecil sampai dewasa kan masih kafir terus sampai umur 50 misalnya atau 40. Tahu-tahu umur 40 atau 50 masuk Islam. Ini orang kafir yang seperti ini kata Rasulullah dijelaskan al-Islamu jabba ma qablah. Islam itu memangkas semua yang telah lampau. Kalau dulunya kafir berbuat apa saja dosa semuanya sebelum Islam itu dihapus semuanya, potong semuanya, kayak orang baru lahir. Jadi dosanya nggak ada kalau orang baru masuk Islam itu, karena Islam itu mengampuni semua yang sebelum Islam. Jabba ma qoblal Islam. Nah ini kafir asli. Tapi kalau murtad enggak, murtad itu sholat tetap wajib. Sehingga kalau balik lagi ke masuk Islam lagi, balik lagi ke Islam, wajib baginya mengkodoni apa yang tidak dilakukan sholat itu yang ketika dalam keadaan murtad wal iyadzubillah. Naam, ya benar menggono yajibu alaihi idza adalil Islam qada'u ma fatahu. Memang begitu keadaannya. Tapi gini, la naqdi la taqdi orang ngodoni sapa al murtadatu wadon sing murtad. Kalau tadi itu yang laki-laki. Nah, sekarang kalau yang murtad itu perempuan, maka gimana? Tidak mengkodoni zaman haidiha ing dalam mongso haide murtadah au nifasya atau nifase murtadah firridati. Kalau laki-laki kan nggak ada haid, nggak ada nifas, maka semua sholat yang ditinggalkan karena dia itu murtad wajib baginya mengkodoni. Ini kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan
juga wajib mengkodoni, tapi ketika dalam keadaan haid atau ketika nifas, sholat-sholat yang ditinggalkan karena haid, gitu, pada waktu haid atau waktu nifas itu tidak dikodoni. Sebagaimana orang muslimah kan kalau haid nggak boleh sholat, kalau nifas juga nggak boleh sholat. Jadi orang murtadda wala'iyadzubillah, kalau memang murtad maka sholat itu tetap dikodoni, tapi selain hari-hari atau masa-masa haid, berapa hari misalkan haidnya, kemudian nifasnya berapa hari, maka yang nifas dan haid sholatnya tidak dikodok. Hanya yang tidak waktu haid aja yang dikodok. Kalau laki-laki kan nggak ada haid, nggak ada nifas, maka semuanya harus dikodok dari mulai murtad karena dia meninggalkan sholat. Sholatnya harus dikodok. Yang pertama. Jadi ini syarat wajibnya Islam. Wasani hautabina mulurani arba'ah ikwal bulugu balik. Syarat wajib lagi kalau orang itu sudah balik. Sudah balik, dan kita sudah tahu lah alamat balik itu ada kalanya ada perempuan dan ada laki, ihtilam, mimpi basah, kemudian apa? Ada umur. Kalau perempuan ada haid. Gugur ke terakhir itu pokoknya dari alamat-alamat itu adalah kalau tidak haid atau tidak ihtilam maka diukur dengan umur yaitu 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun belum ihtilam, belum mimpi basah, tetap dihukumi dewasa. Tapi kalau sebelum 15 tahun itu haid, maka sudah dewasa, berarti dia sudah balik istilahnya. Atau laki-laki belum umur 15 tahun, tapi sudah mimpi basah, maka juga dia termasuk orang yang sudah balik. Jadi 15 tahun itu adalah alamat balik yang terakhir. Jika belum mimpi basah atau belum haid atau apalah itu yang menjadi alamat-alamat buluk, itu terakhirnya alamat adalah pakai umur, yaitu umur 15 tahun. Kalau sudah 50 tahun berarti balik. Fala tajibu maka tidak wajib. Ala ghairil mubaligh, ala ghairil balighi ngatasé sakliyane wong sing durung balik. Kalau orang sing durung balik, orang yang belum balik maka nggak wajib. Tapi tahapannya tadi ini dijelaskan juga. Lakin yajibu tetapi ne wajib ala walihi ngatasé wong sing ngatasé wong waline anak sing ora balik, sing durung balik. Apa sing wajib an yakmuru yen merintah sapa wali ing anak sing durung balik, perintah bisolati kelawan nglakoni salat li sab'in ing dalem umur 7 sab'i sinina ing dalam umur pitu piro-piro tahun. Tapi bisyarat tamyiz kelawan syarat wis tamyiz. Anak yang belum balik itu tidak wajib sholat. Tetapi kewajiban bagi walinya. Disebutkan wali bukan hanya orang tua loh ya. Orang tua jelas kalau ada orang tua maka yang wajib itu ya walinya, sebagai walinya adalah orang tua. Maka orang tua harus wajib hukumnya memerintahkan, menyuruh anaknya untuk sholat saat umur 7 tahun tadi yang saya jelaskan itu. Wajib bagi seorang wali, orang tua lah. Lah kalau nggak ada orang tua siapa yang wajib? Ya yang mengurusi dia siapa? Mengurusi anak kecil itu. Yang belum balik itu siapa? Kewajibannya siapa? Misalkan pamannya diasuh oleh pamannya, wali yang menjadi wali pamannya, atau yang jadi walinya tuh mbahnya, kakeknya misalnya. Maka kakek itu harus menyuruh anak yang belum balik tadi, ini disebut wali, walinya kan kakeknya itu, maka wajib atas kakek, bagi kakek itu untuk menyuruh anak yang belum balik itu untuk melakukan sholat, tapi dengan syarat anak yang belum balik itu sampai pada usia tamyiz. Tamyiz yang kemarin itu dijelaskan, yaitu kalau sudah 7 tahun dan dia sudah tamyiz artinya normal tamyiz ini. Jadi kalau sudah 7 tahun dengan pertumbuhan yang normal, 7 tahun itu sudah bisa melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh dirinya. Makan bisa sendiri, cebok bisa sendiri, apa bisa dilakukan sendirilah, dan mengetahui ini najis, ini bukan najis, itu sudah tamyiz. Artinya umur 7 tahun dia berkembang, tumbuh dengan normal.
maka wajib bagi walinya itu, seorang wali anak itu memerintahkan untuk melakukan sholat. Wa yadribahu lan wajib atas wali apa yen to mukul sapa wali ing ghairul balik ala tarika ing atase tinggal sholat li asyri sinina ing dalam umur 10 tahun. Kayak tadi yang saya jelaskan, kalau sampai 10 tahun kok 7 tahun sudah diperintah sholat, ternyata nggak sholat sampai umur 10 tahun, 10 tahun nggak sholat, maka seorang walinya itu yang bertanggung jawab atas anak itu wajib baginya memukul anaknya itu, anak kecil itu yang sudah tamyiz sampai umur 10 tahun. Ya, 10 tahun. Tapi dengan pemukulan itu tadi ghair mubarrih, karena pukulan itu yang dimaksudkan adalah untuk mendidik supaya dia itu mau sholat. Nih, harus paham ini. Jadi wajib bagi hukumnya bagi orang tua, bukan takut dia anak kecil masih kecil, enggak, harus diperintah supaya nanti kalau sudah menginjak dewasa sudah terbiasa sholat. Ini yang kedua, syarat wajib sholat ada 4 tadi, yang kedua adalah balik dengan perincian seperti tadi. Wasali suha utawi yang nomor 3, nomor 3 arba'ah al aklu itu duweni akal, punya akal, akalnya sehat, berakal lah itu. Fala tajibu mongko ora wajib apa salat alaman ing atase wong zala yang ilang apa akluhu akaleman, ilange bijununin sebab gila edan au igmain utawa ayan au nahwihi utawa sepadane igma ke junun gimana. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an salatin. Nih, syarat wajib dari syarat wajibnya sholat yang ketiga adalah berakal, punya akal. Punya akal, akalnya normal. Nah makanya kalau sudah jam 10 ya, belum 1 jam. Kayaknya masih banyak ini. Nah, itu yang berakal. Kalau nggak punya akal gimana? Orang nggak punya akal itu ada sebab-sebabnya. Sebab tidak punya akal, sebabnya apa? Sebabnya gila. Maka orang gila nggak wajib sholat. Atau tidak punya akal, kenapa? Karena ayan. Apa ayan itu? Ya ayan. Igma. Kan akalnya nggak ada. Atau yang penting nggak punya akal lah, bagaimana caranya nggak punya akal. Maka kalau nggak punya akal itu tidak wajib, tidak memenuhi syarat. Kayak misalnya apa, mabuk, wah, misalnya mabuk. Tapi mabuk yang ini, kalau mabuk itu ada perincian mazhab Syafi'i itu. Apakah mabuknya itu sengaja atau mabuknya itu tidak sengaja. Lo mabuk kok sengaja? Iya, tidak sengaja. Sengaja kalau yang diminum itu jelas barang yang memabukkan, kok diminum, itu namanya sengaja mabuk. Nah kalau ada orang nggak tahu yang diminum itu adalah hal yang memabukkan, maka berarti tidak sengaja. Itu ada perincian dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain nggak ada perincian, yang penting mabuk ya sudah, nggak paham, nggak wajib sholat. Tapi kalau mazhab kita itu harus dilihat apakah mabuknya itu sengaja atau mabuknya tidak sengaja, atau disebut dengan as-sakron al-muta'addi bisukrihi. Yang apa? Yang ini ada nanti mungkin insya Allah nanti akan dijelaskan oleh syarah di sini. Yang penting punya akal. Kalau tidak punya akal, maka tidak wajib sholat. Karena kalau sudah tidak punya akal, Rasulullah menjelaskan rufi al-qalamu an salas. Artinya tidak dicatat. Jadi rufi al-qalam itu kolam diangkat, tidak masuk catatan kewajiban. Jadi tidak wajib maksudnya. Sholat itu tidak wajib bagi 3 orang. Rufi al-qalam tidak boleh tidak wajib. Apa saja kewajiban-kewajiban syariat itu tidak wajib bagi 3 orang. Yang pertama anisobi, anak kecil yang belum balik hatta sehingga sampai balik.
sopo-sopi. Anak kecil nggak kewajiban apa-apa. Puasa juga enggak, sholat juga enggak. Tapi itu tadi dalam rangka pendidikan harus diberi, harus diajari, harus disuruh untuk sholat dan belajar puasa juga. Mazhab kita mengkiaskan puasa juga masuk, dikiaskan dengan sholat. Harus diajari puasa semampunya, umur 7 tahun, umur 10 tahun gitu. Sampai nanti kalau sudah dewasa, sudah terbiasa seperti sholat puasa. Jadi kewajibannya bagi orang tua. Tapi untuk anaknya nggak wajib. Sampai balik, kalau sudah boleh baru wajib. Wa'anin naim, dan orang yang tidur. Orang tidur juga nggak wajib. Hatta yastai gitu sehingga tangi ataupun naim. Kalau orang yang tidur juga nggak wajib, tapi dalam masalah tidur ini perinciannya banyak dan perbedaan ulama tentang bagaimana tidur. Misalnya tidur ini kan tidur ada tidur sebelum masuk waktu sholat, ada kalanya tidur setelah masuk waktu sholat, beda-beda. Terus ada orang yang tidur pasti dia akan bangun tahu, wah nanti pasti saya akan bangun jam sekian, sehingga nanti bisa sholat jam sekian. Itu ada macam-macam. Nah, itu ada perbedaan pendapat di dalam mazhab kita Syafi'i antara Imam Romli, antara Imam Syarbini dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu ada perincian yang menjadikan mereka berpendapat berbeda pendapat. Yang jelas kalau misalnya ada orang tidur, tapi tidurnya ini sebelum masuk waktu sholat, tidurnya sebelum waktu sholat. Nah, tapi ini bahaya di fikih ini. Nah ini tidur sebelum waktu sholat, setelah masuk sholat belum bangun sampai keluar waktu sholat. Maka gimana? Nih. Kan karena tidur dia. Kalau kita melihat hadis ini, maka dia itu tidak wajib sholat zuhur, hanya wajib mengkodok. Atau wajib mengkodok. Tapi ini sholat tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Ini nggak wajib bagi dia. Misalkan tidur sebelum zuhur, ternyata bablas sampai setelah asar, sampai setelah masuk waktu sholat asar, atau bablas sampai maghrib misalnya. Ini karena tidur misalnya, maka sholat dia tidak terkena dosa karena meninggalkan apa? Meninggalkan sholat zuhur dan sholat asar. Kenapa? Karena dia tidur, tapi dia tetap wajib mengkodoni sholat zuhur dan sholat asar. Tapi kalau misalnya ini sebenarnya ada perbedaan pendapat di situ. Dia itu yakin akan bangun apa enggak, misalnya itu ada gitu. Itu contoh yang pertama. Tapi secara garis besar yang saya jelaskan seperti tadi. Kalau tidurnya setelah masuk waktu, sudah azan, ya kira-kira untuk dibuat sholat itu bisa lah. Tapi dia malah tidur. Nah ini harus dilihat. Dia nanti yakin tidurnya nanti bisa bangun akhir waktu atau bagaimana, atau tidak yakin akhir waktu. Kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat dan dia yakin betul bahwa nanti akan bangun, maka ini tidak apa-apa. Tidurnya itu ya, tidak apa-apa. Tidurnya karena dia yakin akan sholat atau akan bangun di akhir waktu misalnya. Karena waktu sholat zuhur misalnya kan mulai dari zawalus syams ila masiri dhilli syai'in mislahu. Kalau itu waktu zuhur. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa kalau dia tidur bablas sudah nggak bakal bangun itu sampai lewat waktunya, maka tidak boleh tidur, haram hukumnya. Ini secara garis besar saya jelaskan seperti itu. Karena perinciannya itu ada di kitab-kitab yang dijelaskan Kutubul Mutawalat. Kemudian termasuk bahaya juga kalau kita, misalkan ini dijelaskan oleh salah satu ulama fuqaha, kalau kita misalkan malam itu begadang. Malam ini begadang. Malam begadang sampai hampir subuh. Setelah subuh, menjelang subuh ngantuk. Kalau itu begadangnya ini nggak ada tujuan apa-apa. Begadang yang la faidata, yang tidak ada manfaatnya karena begadang saja, nggak ada keperluan apa-apa. Sampai
menjelang subuh. Lah setelah subuh malah tidur, sebelum subuh malah tidur. Dan ia tahu kalau begadang seperti itu kemudian tidur sebelum masuk waktu sholat. Ini ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang seperti itu berdosa karena sembrono. Makanya Imam Nawawi itu mengatakan kalau setelah sholat Isya itu makruh hukumnya berbicara yang tidak ada faedahnya, bukan karena ngaji, belajar, mutolaah, itu hukumnya makruh, ngobrol dan lain-lain. Menurut Imam Nawawi makruh karena dikhawatirkan itu tadi, apalagi sampai begadang malam tanpa ada gunanya, sampai ketinggalan sholat subuh. Nah ini yang bahaya, hati-hati. Yang seperti ini ada peringatan dari ulama-ulama, jangan sampai seperti itu, sembrono itu kecerobohan. Makanya tidak boleh begadang yang tidak ada gunanya, karena nanti takutnya subuh malah kelewat. Mestinya bisa sholat subuh malah sebelum subuh tidur. Nanti kalau fikih kan boleh tidur sebelum masuk waktu, karena tidur itu termasuk udzur. Lah dia tahu kok udzur bagaimana, dia tahu kalau dia begadang itu sampai nanti akan kebablasan dan sebelum subuh akan tidur dan pasti tidak akan bangun kecuali siang. Lah ini kalau sudah terbiasa begitu, dia yakin seperti itu, tahu dirinya seperti itu, ini nggak boleh. Yang seperti ini nggak boleh, jangan dikasihkan dalil kalau fikih itu membolehkan tidur sebelum sholat. Maka harus diperhatikan ini. Sebelum waktu, di fikih kan boleh tidur sebelum masuk waktu sholat, seandainya kebablasan itu nggak apa-apa. Iya, tapi harus ada perinciannya seperti tadi itu. Makanya bahaya, jangan nggak boleh disepelekan seperti ini. Ini. Anin naimi hatta yastayqid wa anil majnuni hatta yufiq. Dan juga rufi al-qalam diangkat, artinya tidak wajib, kewajiban syariat bagi orang yang gila sampai dia itu sadar atau sembuh dari kegilaannya itu. Kalau selama gila dia tidak wajib melakukan apa saja yang menjadi kewajibannya sebagai orang dalam sholat dan lain-lainnya. Naam, iya benar. La yajibu ala man zala aqluhu. Bagi orang yang akalnya hilang, itu nggak wajib sholat. Tapi kalau begini, tapi begini loh. Manutawi sapane wong iku zala ilang apa aqluhu, akaleman, ilangnya akal bisa babin kelawan sebab taat kang sembrono sopoman bihi kelawan sabab. Contohnya gimana? Kaan syariba koyo dene dia itu minum muskiron ing barang sing mendemi yang memabukkan, atau audawaan atau obat muzilan kang bisa ngilangi lil akli maring akal. Dia minum itu aliman hale wong sing ngerti bahwa itu muskir, bahwa itu menghilangkan akal. Mukhtaron tur dia itu orang yang sekarapnya sendiri, yang semaunya sendiri, tidak ada paksaan, tidak dipaksa oleh orang lain, artinya kemauannya sendiri. Yajibu manzala akluhu, yajibu iku wajib. Yajibu iku wajib alaihi ngatasiman opo kodo umafatahu ngodoni solat kang potopoma ingman bidzalika zamani ing dalam mengkono zaman. Nah, ini yang tadi saya ingatkan. Perincian dalam mazhab kita, orang yang hilang akalnya karena apalah tadi, karena gila, karena igma atau mabuk ya, itu tidak wajib sholat baginya. Tapi kalau mabuk, hilang akalnya sebab mabuk, dan mabuknya itu disengaja, sembrono itu artinya dia tahu bahwa yang diminum itu adalah sesuatu yang mabukkan. Yang pertama, dia tahu itu. Dan tidak ada yang memaksa, dia maunya sendiri minum itu. Maka ketika dia minum itu kemudian sampai mabuk, kan nggak sadar karena hilangnya akalnya itu hilang karena dia mabuk. Maka setelah dia sadar harus mengkodoni sholatnya.
saat dia waktu gilanya sampai waktu mabuknya itu. Karena sembrono dia, roboh. Karena ceroboh, maka dia harus mengkodoni apa yang ditinggalkan ketika dia itu mabuk. Ini yang disebut dengan muskir muta'addi. Orang yang mabuk dengan sengaja, sembrono, dia tahu kalau itu memabukkan kok diminum. Barang yang memabukkan atau sesuatu yang bisa menghilangkan obat, tapi obat yang bisa menghilangkan akal, sudah tahu itu kalau diminum pasti hilang akalnya sudah. Bukan mabuk tapi langsung hilang akalnya. Nah, itu termasuk di dalamnya. Kalau dia tahu dan dia kemauannya sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain, tidak ditekan oleh orang lain, misalnya, maka dia wajib mengkodoni sholat yang ditinggalkan ketika mabuk. Ketika hilang akalnya itu. Naam. Iya. Lakin la taqtadi, tetapi ini orang ngodoni sopal mar'atung wedo zamanul haidiha ing dalam waktu atau mongso haide mar'ah au nifasiha wong wedo au nifasi mar'ah fi dzalika zaman dalam mengkono zaman. Kayak tadi ungkapannya orang yang murtad, kalau laki itu wajib mengqadha semua sholatnya. Tapi kalau murtadnya perempuan, itu mengqadha sholatnya, tapi ketika sholat-sholat yang ditinggalkan karena haid atau karena nifas tidak diqadha. Begitu juga ketika orang itu mabuk, dengan sengaja itu tadi, mabuknya sampai berbulan-bulan, berhari-hari, atau meminum obat yang bisa menghilangkan akal misalnya. Maka kalau perempuan, tetap mengharuskan bagi dia, harus wajib mengqadha sholatnya kecuali dalam saat-saat haid, seperti tadi orang-orang yang murtad atau nifas, maka hari-hari nifas, hari-hari haid tidak diqadha sholatnya. Warabi'uha, utawi yang nomor 4 dari apa tadi? Dari syurutul wujub, wajibnya sholat yang terakhir, yaitu an-naqa'u, bersih. Bersih minal haidi, dari haid. Jadi tidak dalam keadaan haid, juga tidak dalam keadaan nifas, tidak haid dan tidak nifas. Maksudnya, kalau dalam keadaan haid, keadaan nifas gimana? Fala tajibu, mongko ora wajib apa salat alal haidi ngatasi wong sing haid wan nufasai dan wong sing nifas. Kenapa tidak wajib? Li adami sihhati akrono, tidak adanya tidak sahnya sholat minhuma saking haid wan nufasa. Nah, kalau syarat wajibnya juga dia tidak dalam keadaan haid, ini syarat wajib. Kalau perempuan itu dalam keadaan haid, maka nggak wajib, bahkan tidak boleh sholat, tidak sah sholatnya itu, karena dalam keadaan haid dan juga dalam keadaan nifas, maka tidak boleh sholat, dan sholatnya itu tidak wajib dan tidak diqadha. Karena syarat wujub adalah tidak dalam keadaan haid, juga tidak dalam keadaan nifas. Tidak wajib. Nah, ini sudah selesai dari syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat sudah selesai dan waktunya sudah lebih dari jam 10, lebih dari 1 jam. Ya, 1 jam ya, nanti kita tambah lagi sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya lanjut lagi, tambah lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, baik teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Kurang sedikit ini, harus ditambah ini, jatahnya kurang sedikit. Nggak ada? Kalau nggak ada diterusin. Wa syurutu wujubis sholah, utawi kalimat syurut wujubis sholah, sakitatun iku gugur mimba'din nusakhi, saking sebagiannya piro-piro nusakh. Kayak tadi manuskrip yang satu tidak ada kalimat wa syurut wujubis sholah.
Nggak ada, tadi kita pakai syaratul wujub. Nggak ada kalimat syurutu wujubi sholah. Jadi kalimat itu tidak ada dalam manuskrip yang satunya. Nah, sekarang kita mau memasuki, tadi kan syarat wujub. Sekarang mau memasuki syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Syarat wajibnya ada 4. Syarat sahnya berapa? Wa syaraitu sihhati utawi syarat-syarat sae salat. Ayi sholati samaniyatun iku ana 8. Ada 8 syarat agar sholatnya itu sah. Agar sholat kita itu sah, syaratnya ada 8. Awwalu utawi kawitane samaniyah iku tamyiz. Tamyiz saya tadi jelaskan, tamyiz anak kecil yang belum balik tapi sudah tamyiz. Minimal tamyiz. Kalau ghair mumayyiz atau belum tamyiz, masih kecil, masih digendong, masih ini, belum bisa melakukan apa-apanya, kebutuhan sendiri, tidak bisa dikerjakan sendiri istilahnya, maka dia itu tidak sah kalau sholat. Tidak sah kalau sholat. Tapi kalau mumayyiz, sah sholatnya. Hanya disyaratkan agar sholatnya sah itu gimana? Tamyiz yang pertama. Harus sampai pada usia tamyiz. Wa huwa tamyiz niku alladzi wong bocah istilahnya. Ini dijelaskan tamyiz itu yang bagaimana? Iku bocah ya famu kang paham sapa alladzi bi kelawan tamyiz, paham al khitab ing omongan. Diajak ngomong nyambung. Wa yaruddu lan balekaken to balik balesti sapa alladzi bihi kelawan tamyiz al jawaba ing jawabane, bisa ngobrol, bisa pokoknya jawabannya itu ya cocok lah istilahnya. Dan tamyiz ini dalam satu ini. Tapi kalau ada ulama yang lain bukan kitab ini, yang seperti yang saya jelaskan tadi, jadi yang sekira dia bisa melakukan apa-apa sendiri. Jadi sudah tahu ini najis, ini tidak najis, itu semuanya. Masih bisa lah istilahnya dikerjakan sendiri dan tahu begini begitu, tahu diomongin begini juga tahu, paham. Nah itu sholatnya sah. Karena kalau sudah paham seperti itu kan nanti diajari wudhu tahu, paham ini wudhu begini, niatnya begini, begitu tahu, maka itu namanya tamyiz. Tapi kalau belum begitu, itu belum tamyiz, maka kalaupun sholat tidak sah sholatnya. Karena syarat sahnya sholat itu yang pertama adalah tamyiz. Fala tasihhu mongko sah apa sholatu ghairil mumayyizi, sholate anak yang belum tamyiz. Ya tadi ungkapannya. Wasani utawi nomor lurune samaniyah, kan ada 8 tadi syarat sahnya. Yang nomor 2 ma'rifatu fardiyatiyah. Ini yang harus tahu kita, ini harus paham betul, karena kalau enggak sah sholat kita. Kita mengetahui fardunya sholat. Ayo sholat itu tegese sholat al-mafrudati yang difarduaken. Kita harus tahu, mengetahui sholat-sholat yang difardukan, yang diwajibkan bagi kita. Di sholat apa? Sholat yang wajib bagi kita itu apa? 5 waktu, zuhur, asar, dan seterusnya itu 5 waktu. Itu wajib hukumnya. Kita harus tahu bahwa 5 waktu itu adalah wajib. Kalau kita tidak tahu gimana? Fala tasihhu. Maka tidak sah apa sholatuman sholate wong jahilah kang orang ngerti sapa man zalika ing fardiyati sholah al mafrudo. Kalau ada orang tidak tahu bahwa sholat 5 waktu itu fardu, yang penting ikut sholat lah gitu. Tapi nggak tahu kalau sholatnya itu fardu. Sholat zuhur nggak tahu kalau sholat zuhur itu fardu, yang 5 itu. Nggak tahu. Kalau ada orang kok nggak tahu kewajibannya sholat, maka sholat meskipun sholat ya sholatnya nggak sah. Makanya disyaratkan kita harus tahu kewajibannya sholat, bahwa sholat itu hukumnya wajib. Kalau kita sudah tahu kewajiban sholat, maka sholat kita bisa. Nah ini merupakan syarat sahnya sholat. Kalau orang yang nggak tahu bahwa sholat itu wajib, terus selamanya penting ikut sholat, ini sholatnya tidak sah. Maka perlunya belajar, perlunya ngaji, mondok, dan lain-lain ini seperti ini, supaya ibadahnya sah. Karena ini modal utama. Apalagi sholat itu modal utama. Kalau kita sholatnya nggak benar, nggak sah, dan ini waduh gimana kita mau jadi penduduk sorga? Paling tidak itu ya
kita sholatnya benar, minimal itu loh. Jadi wudunya benar, sholatnya benar, yang wajib-wajib lah, wajib-wajib aja. Itu benar sehingga sah. Artinya kalau sah itu kita nggak kewajiban nyaur, nggak kewajiban mengganti, sudah gugur tuntutan bagi kita itu. Itu artinya. Karena sudah sah. Berarti kita nggak ada tuntutan untuk mengulangi lagi atau mengkodoni. Ini dijelaskan dalam usul fikih itu ada bab masalah apa maknanya sah, apa maknanya ini itu di usul fikih. Tapi secara garis besar yang saya jelaskan itu tadi. Jadi kalau orang sudah sah sholatnya, ya berarti sudah gugur kewajiban. Nah kalau belum sah, ya berarti kewajibannya belum tertunaikan. Harus mengulangi lagi, harus membayar, harus mengganti. Karena belum sama saja dengan belum dilaksanakan, maka harus dilaksanakan. Hanya harus tahu, ini syarat sah. Kita mengetahui kewajiban sholat fardhu. Wasalisuha, utawi sing nomor telu nih, tamaniyah, tamyizu fara'idiha. Ini lagi lebih berat lagi. Kita harus membedakan, ya, membedakan piro-piro fardune sholat. Ayo sholat itu tegasnya sholat, beda akan min sunaniyah saking piro-piro kesunatane sholat. Jadi kita harus tahu dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang bukan rukun. Kita bisa membedakan. Ini sebagai syarat sahnya sholat. Kita harus bisa membedakan mana yang fardu atau mana yang rukun, mana yang bukan rukun, yang sunnah mana, yang fardu mana dalam kita melaksanakan dalam sholat loh ini di dalam sholat. Walau lam yumayyiz mongko lamun ora bisa bedakan sapa wong zalika ing faraidiha min sunaniha lam tasihha mongko rasa apa salate illa an ya'taqida kejaba yen to nekodaken sapa wong sing salat anna jami'a af'aliha ing teman sedune sakabehane pira-pira fi'il atau af'alus shalah fardun iku fardu. Nah ini kita harus tahu mana rukun, mana yang tidak rukun. Ini hukumnya wajib. Kalau tidak tahu membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, sholatnya nggak sah. Nah ini loh, yang harus kita perhatikan. Maka penting sekali ngaji ini. Kalau kita sholat setiap hari ya sholat, tapi nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, maka sholatnya tidak sah. Nih. Kecuali misalnya nih, aku nggak tahu sholat, nggak mana yang rukun, mana yang sunnah. Tetapi saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan dalam gerakan sholat semuanya adalah fardu misalnya. Saya mau orang begitu karena tidak tahu lah. Yang penting dari mulai takbir sampai salam itu semuanya fardu. Dia meyakini beretikat seperti itu. Maka bagaimana? Tidak apa-apa. Ini sholatnya sah. Kalau dia beretikat bahwa semua yang dilakukan dalam sholat itu adalah fardu, maka ini sholatnya sah. Illa an ya'taqida anna jami'a af'aliha fardun. Yang pertama. Maka sholatnya, meskipun dia tidak bisa membedakan, tapi kalau beretikat bahwa apa yang dilakukan dalam sholat itu adalah semuanya fardu, maka sah sholatnya. Yang pertama. Au ya'taqida utawa nekodaken sapa musolli, sapa al-ami, wong sing ami, orang awam, nekodaken anna ba'duha ing teman setuhune sebagiannya af'alis sholah wa ba'duha fardun iku fardu wa ba'duha lan nekodaken sebagiannya af'alis sholah sunnatun iku sholat iku sunnah bisyarti alla yaksita tapi dengan syarat kelawan syarat yento ora nejo sapa ami an nafla ing sunnah bifardin kelawan fardu. Lah ini bahaya. Kalau misalnya ada orang awam, ini yang kedua. Kalau ada orang awam, kan tidak tahu mana rukun, mana yang tidak rukun, yang sunnah. Tapi dia beriktikad bahwa saya tahu, saya meyakini bahwa apa yang dilakukan dalam sholat itu pasti sebagian ada yang fardu, sebagian ada yang sunnah. Maka ini juga tidak apa-apa, sholatnya sah. Sholatnya isi ini, tapi dengan syaratnya dia tidak layaksid sunnatan, layaksid an-nafl, layaksid an-nafl. Tidak, tujuan dia adalah sholatnya yang dimaksud adalah yang ditargetkan itu, yang saya lakukan itu adalah yang sunnah-sunnah misalnya dalam sholat itu. Nah ini
yang begini ini, maka sholatnya jadi tidak sah. Jadi kalau orang awam harus dikasih pelajaran dan harus ngaji tentang masalah sholat yang seperti ini. Karena kalau tidak tahu, wah ini bahaya. Artinya begini, jadi kalau kan tadi nih biar jelas. Allah yaksida bisyarti Allah yaksida an-nafla. Itu maksudnya begini. Dia kan tidak tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Tapi dia meyakini bahwa dalam sholat itu pasti ada yang fardu di dalamnya. Itu ada yang rukun, ada yang bukan rukun, ada yang sunnah, ada yang rukun misalnya. Itu kan tadi boleh. Tapi dengan syarat dia tidak terbalik. Yang mestinya takbiratul ihram atau baca Fatihah itu adalah wajib, tapi dia malah mengiktikadkan bahwa sholat bahwa baca Fatihah itu adalah sunnah. Sudah dia tidak tahu, cuman beriktikad bahwa sebagian sholat apa yang dikerjakan pergerakan sholat lah semuanya yang dibaca dan apa pergerakan dalam sholat itu sebenarnya sebagian fardu, sebagian rukun, sebagian sunnah. Itu sebenarnya sah. Tapi dengan syarat dia tidak beriktikad bahwa yang wajib itu sunnah. Seperti dia menikatkan bahwa Fatihah itu sunnah hukumnya. Maka batal sholatnya. Gak sah sholatnya, gak sah. Atau sebaliknya. Sebaliknya. Tasyahud awal itu hukumnya fardu. Padahal bukan fardu. Diyakini bahwa sujud bahwa tasyahud awal itu fardu. Nah, ini juga sholatnya tidak. Tapi kalau cuma beriktikad bahwa sebagian yang dilakukan dalam sholat, baik itu bacaan atau pergerakan, itu sebagiannya rukun, sebagiannya bukan rukun. Itu saja. Itu sah. Tapi kalau sampai berkeyakinan yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah, yang rukun jadi sunnah, yang sunnah jadi rukun. Ini maka sholatnya tidak sah. Yang saya ketahui bahwa Fatihah itu wajib misalnya, maka sah. Jadi ada dua macam. Yang tidak tahu rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat tadi. Ini harus diperhatikan karena bahaya kalau kita tidak tahu berarti sholatnya kita tidak sah. Nah kalau tidak sah gimana? Waduh, kita udah berapa tahun ini bahaya. Makanya wajib belajar, wajib ngaji. Dan alhamdulillah mudah-mudahan saya membuka pengajian online ini biar semuanya tahu, bisa belajar, walaupun tidak datang, bisa didengarkan melalui HP. Mudah-mudahan bisa membantu menunaikan kewajiban supaya tidak kena dosa. Supaya sholatnya juga sah. Bagi orang awam juga bisa mendengarkan supaya bagaimana cara ibadah yang sah, sholatnya sah, supaya meringankan dosa kita dalam rangka melakukan kewajiban. Ini sudah. Itu yang ketiga. Syarat sahnya sholat. Warabi'uha utawi si nomor 4. Kan tadi ada 8 nih. Sekarang yang nomor 4 itu apa? Ma'rifatu dukhulil wakti. Mengetahui masuknya waktu, yakinan kelawan yakin. Dengan yakin auzonan utauzon, prasangka. Ayil ilmu tegese ngawerui bidukhulihi kelawan melebune waktu. Ya, bidukhulihi waktu audhonihi atau nyongko dukhul waktu audhonuhu atau nyongko melebune waktu. Kita supaya sah sholatnya juga kita harus tahu waktu. Ini waktunya sudah masuk apa belum? Harus tahu. Ada kalanya kita mengetahui masuknya waktu dengan keyakinan. Kita ada jam misalnya, waktu jam itu jam-jamnya benar, sehat, jamnya itu cocok. Atau dengan matahari, atau dengan apalah, atau kita mendengarkan adzan, semuanya sudah tahu bahwa ini masuk waktu. Harus mengetahui bahwa ini sudah sholat. Atau harusnya menyangka ini kayaknya sih, prasangka saya sudah masuk karena jam segini nih. Itu biasanya kalau di perjalanan atau di mana yang tidak ada orang adzan atau apalah istilahnya, itu kan, atau yang jauh dari tempat pemukiman, nah, itu biasanya kan untuk mencari waktu sudah masuk waktu atau belum, ini kan susah. Maka disyaratkan bagi seorang yang mau sholat harus tahu apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Harus minimal ada prasangka di dalam hati
menyangka bahwa waktu sholat sudah. Ini termasuk syarat sah sholat. Kalau sholat tidak tahu waktunya sudah masuk apa belum, tidak ada prasangka di hatinya sudah masuk apa belum, maka ini sholatnya tidak sah. Ini. Nah, paman sholat, kalau kita sudah tahu seperti itu, syarat sahnya sholat adalah mengetahui atau mengira bahwa waktu itu sudah masuk. Jadi faman mongko utawi wong sholat kang sholat sopoman mana tadi? So, faman mongko utawi sapane wong boleh saja itu dibuat syartiyah atau dibuat man mausulah, terserah deh. Dalam nahwu ya. Sholat iku sholat sopoman bidu nidalika kelawan tanpa mengkono ngerteni masuknya waktu atau mengira zon masuknya waktu. La tasih lam tasihha mongko rasah opo ibadatu ibadah iman. La ilaha illallah. Wa in waqa'at senajan tumibo opo ibadah atau sholate fil waktu dalam waktu. Kalau kita sholat kita nggak tahu waktu itu sudah masuk apa belum, atau tidak ada prasangka di hatinya waktu sudah masuk atau belum, nggak tahu. Yang penting nggak tahu terus sholat, maka sholatnya tidak sah. Ini harus diperhatikan. Dalam keadaan seperti itu tidak sah karena mengetahui masuknya waktu sholat itu sebagai syarat sahnya sholat. Kalau tidak tahu apakah masuk sudah waktunya atau belum, terus kemudian dia kok sholat dengan keadaan dia belum tahu apakah sholatnya sudah masuk waktunya apa belum, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini syarat-syarat sahnya sholat yang ada berapa tadi? Ada 8, baru sampai pada yang nomor 4 tinggal separuh, tinggal 4 lagi. Waktu sudah melebihi yang ditentukan dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan besok insya Allah biidnillahi ta'ala dan kita cukupkan di